Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi menggunakan rumus dan fungsi aritmatika pada Microsoft Excel. Nah, yang pertama adalah pengertian dari fungsi aritmatika, yaitu suatu fungsi matematika sederhana yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penggabungan. Macam-macam fungsi aritmatika, ada tanda plus untuk penjumlahan, tanda minus untuk pengurangan, tanda asterik untuk perkalian, tanda slash untuk pembagian, tanda caret untuk pemangkatan, tanda persen untuk persentase atau pembagian 100, dan tanda N untuk penggabungan. Nah, langkah penggunaan fungsi aritmatika pada Microsoft Excel yang perlu kita ingat adalah setiap rumus pada Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk penggunaan rumus atau fungsi aritmatika, kita dapat langsung memasukkan nilai atau kita dapat merujuk pada nilai sel tertentu. Yang pertama, kita cobakan dulu dengan langsung memasukkan nilai yang akan kita jumlahkan. Langkahnya adalah klik sel yang akan kita gunakan, ketik sama dengan, kemudian ketikkan angka 5, kemudian ketikkan tanda tambah, kemudian ketikkan angka 4. Nah, setelah itu kita tekan enter, maka akan muncul hasil dari penjumlahan 5 ditambah 4 tadi, yaitu 9. Sekarang kita coba untuk pengurangan. Angkanya masih sama dengan 5 minus 4. Kemudian tekan enter. Maka akan muncul hasilnya yaitu 1. Nah, selanjutnya kita cobakan untuk perkalian. Yaitu kita akan mengalikan 5 dan 4. 5 asterik 4. Kemudian kita tekan enter. Oke. Kenapa yang tidak keluar hasilnya dan yang keluar adalah yang kita ketikkan tadi? Karena di situ kita lupa memasukkan tanda sama dengan. Sekarang kita ketikkan sama dengan, kemudian enter lagi. Nah, maka akan langsung keluar hasilnya yaitu 20. Oke, sekarang kita akan menggunakan fungsi aritmatika dengan rujukan sel. Nilainya sudah ada di dalam sel. Nah, kita buat dulu datanya. Ada nilai 1, nilai 2, nilai 3. Kemudian kita isi datanya. Oke, jika sudah, sekarang untuk penjumlahan. Di sini kita akan menjumlahkan nilai 1 pada sel A2 dan nilai 2 pada sel B2. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kita pilih dulu, ketikkan sama dengan, kemudian kita klik sel A2. Oke, kemudian kita ketikkan tanda tambah atau plus dan kita klik lagi pada sel B2. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, maka akan langsung keluar hasilnya yaitu 5, di mana nilai pada sel A2 adalah 2 dan nilai pada sel B2 adalah 3. Maka 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Sama dengan kita klik sel A3 yaitu nilai 1. Bisa kita klik atau bisa kita ketikkan A3. Maka dia langsung akan merujuk ke sel yang kita ketikkan tadi. Kemudian tambah. Kita ketikkan lagi.
B3, dia akan langsung ada tandanya, tambah C3, langsung ada tandanya. Kalau sudah, kita tekan enter, akan keluar hasilnya, yaitu 18. Itu penjumlahan dari 4 ditambah 6 dan ditambah 8. Nah, untuk pengurangan juga sama. Sekarang kita cobakan untuk mengurangi nilai pada sel A2 atau nilai 1 dan dikurang nilai 2, yaitu pada sel B2. Itu sama dengan A2 minus atau kurang B2. Kemudian kita tekan enter, akan keluar hasilnya min 1. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba mengurangi nilai 1. Jangan lupa mengetikkan sama dengannya. Kemudian ketik A3, nilainya merujuk pada sel A3, kemudian kurang atau minus, bisa langsung kita klik di B3, kemudian minus lagi sel C3. Kalau sudah, kita tekan enter. Untuk perkalian juga sama dengan nilai 1 pada sel A2 bintang atau asterik, nilai 2 pada sel B2, kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya ada sel B3. Oke. Karena kita belum mengetikkan sama dengan, maka nanti dia tidak akan bisa merujuk pada sel. Nah, ketikkan dulu sama dengan, pilih A3, kemudian kali atau asterik B3, kemudian asterik lagi C3, kemudian enter. Nah, untuk pembagian juga sama. Pembagian kita menggunakan tanda slash atau garis miring. Kita ketikkan misalnya A3 slash B3, kemudian tekan enter. Nah, kenapa tidak keluar hasilnya seperti yang tadi sudah kita bahas? Karena di sini tanda sama dengannya tidak ada. Jadi kita tambahkan dulu sama dengan. Nah, maka dia akan langsung merujuk ke sel yang kita buat tadi. Oh, ternyata selnya salah, harusnya B2 ya, bukan A3, A2 bukan A3. Kita ubah jadi B2. Oke, untuk pangkat juga sama dengan nilai 1, kemudian caret atau head atau pangkat nilai 2, enter. Misalnya kita ingin mencari pangkat 2 dari nilai 1, yaitu berarti rumusnya sama dengan, kita klik nilai 1 pangkat, kita langsung saja ketik 2. Nah, selanjutnya untuk persen. Nah, kalau untuk persen sedikit berbeda. Kalau yang lainnya tadi merujuk pada 2 sel atau 2 nilai, kalau untuk persen hanya 1 saja, karena persen itu adalah pembagian 100. Jadi pembaginya sudah ada, yaitu 100. Sekarang kita cobakan mencari persen dari 2%, sama dengan nilai 1, kemudian ketik persen, kemudian tekan enter. Nah, akan keluar hasilnya 0,02. Nah, sekarang di sini kita cobakan untuk nilai 2
2%. Nah, kita masukkan nilai 2% 2. Apakah akan berhasil? Oke, ternyata ada pemberitahuan karena tidak sesuai formula atau rumusnya tidak sesuai. Maka kita klik OK, kita hapus lagi angka 2-nya. Baru bisa kita gunakan. Nah, sekarang untuk gabungan. Gabungan itu adalah menggabungkan dua nilai. Bukan dijumlahkan tapi digabungkan. Angka pertama diletak dan angka kedua. Mari kita lihat saja contohnya. Sama dengan nilai pertama ketik dan kemudian nilai kedua. Berapakah hasilnya? Oke, kita lihat. Nah, akan keluar hasilnya yaitu 23, yaitu 2 digabungkan dengan 3 maka 23. Nah, sekarang kita coba untuk gabungan ketiga nilainya, yaitu sama dengan nilai 1 dan nilai 2 dan nilai 3. Maka akan keluar hasilnya 468. Berasal dari nilai 1 4, nilai 2 6, dan nilai 3 8. Nah, untuk sel yang kosong di bawah, kita tidak perlu mengetikkan semua rumusnya. Kalau rumusnya sama, maka kita bisa mengopi langsung rumus dari rumus yang di atas. Caranya sangat gampang. Kita klik dulu rumus yang di atas, letakkan pointer di sebelah kanan bawah sampai muncul tanda tambah. Kemudian kita klik, tahan, dan geser ke bawah sampai di mana kita ingin mengopikan rumusnya. Oke, akan langsung keluar rumusnya. Coba lihat, ini sel yang pertama tadi yang kita kopikan, yaitu menjumlahkan sel A3, sel tambah B3, dan tambah C3. Sekarang kita lihat yang di bawahnya. Nah, dia tidak lagi menambahkan sel A3 tambah B3 dan C3, tapi menambahkan sel A4 tambah B4 tambah C4 sesuai dengan baris dari sel yang kita jumlahkan tadi. Oke, begitu juga kelihatan bedanya. Dan yang ini baris ke-6. Nah, untuk pengurangan dan yang lainnya juga sama, tinggal diklik, tahan, dan geser. Klik, tahan, dan geser. Klik, tahan, dan geser. Nah, begitu semuanya. Oke. Nah, sekianlah materi kita hari ini tentang penggunaan rumus dan fungsi aritmatika pada Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya.